tersangka H selaku Direktur PT MMM dengan dalih PT MMM menerima sedang melakukan pekerjaan pembangunan tol Semarang-Demak menawarkan pekerjaan kepada PT WBP Waskita Beton. Oleh tersangka selaku GM PT WBP dibuatkan invoice pembayaran seolah-olah PT WBP membeli material kepada PT 3M. Sejak dulu saya kurang suka dengan orang-orang di partai ini yang pencitraannya itu seperti cewek yang make up-nya terlalu tebal. Padahal kalau make up-nya tipis-tipis aja terus ditambahi dengan prestasi yang luar biasa, bisa jadi mereka akan jadi partai yang cantik dan disukai oleh banyak orang. Gelombang badai angin topan nampaknya kembali menghantam Partai Demokrat. Kita tahu ya, sebelumnya Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud telah ditangkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, kemudian ada lagi nama Nur Afifah Balkis. Dan semua nama-nama yang ditangkap oleh KPK itu adalah kader dari Partai Demokrat, coba. Kenapa tersangka korupsi Waskita Beton Miska Hasnaini Moeng dijuluki si wanita emas? Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Miska Hasnaini Moeng atau biasa dikenal sebagai wanita emas dalam perkara dugaan korupsi pengadaan proyek fiktif pada PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan ex-Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarod Subana, ex-General Manager PT WBP Kristadi Juli Harjanto. Julukan wanita emas sendiri tak luput dari perjalanan karirnya di dunia politik. Lantas bagaimana awal mula sapaan ini terbentuk dan sampai menjadi julukan Hasnaini? Berikut penjelasan selengkapnya. Sebelum terjun di dunia politik, Hasnaini Moeng dikenal sebagai pengusaha. Usaha dari perempuan kelahiran Makassar 17 Juli 1976 ini berfokus pada bidang kontraktor dan energi. Ia telah menggeluti usaha ini bahkan sejak usianya masih 19 tahun. Salah satu perusahaan yang dipimpinnya adalah PT Misi Mulia Metrikal. Barulah ia memulai karir politiknya ketika menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Hanura pada tahun 2008. Namanya kian menaik sehingga bergabung dengan Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional pada 2009. Awal mula julukan wanita emas bermula ketika ia mengokohkan diri sebagai salah satu kandidat calon Pilkada 2012. Ketika itu, ia memiliki maju dengan mengusung slogan Haji Hasnaini SEMM. Wanita emas mengubah sampah menjadi emas. Kampanyenya pun ramai diperbincangkan karena slogannya banyak terpajang dalam iklan di kaca belakang angkutan Kopaja dan Metro Mini. Dalam catatan Tempo, julukannya wanita emas tersebut diperkuat dengan hadirnya partai yang didirikannya pada 11 Juli 2020, yaitu Partai Era Masyarakat Sejahtera atau disingkat menjadi Partai Emas. Latar belakang dari pembuat partai ini disinyalir lantaran dirinya kesal dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal SBY. Hasnaini menilai bahwa SBY tidak menghargai perjuangan sebagai kader dan lebih mendukung Agus Yudhoyono untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada 2016. Pasalnya ia juga berada dalam Partai Demokrat dan memperjuangkan dirinya sebagai calon gubernur. Hingga di saat Hasnaini Moeng terjerat kasus korupsi yang totalnya mencapai 2,5 triliun rupiah, dirinya masih dikenal dengan julukan wanita emas. Saat ini, ia disangkakan pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Video KPK bongkar kasus korupsi 116,8 miliar di era SBY. KPK ungkap korupsi senilai 116,8 miliar yang diselewengkan di era SBY untuk pembangunan mal di Bandung, dana untuk 1.000 pedagang kecil ludes. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 4 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di tahun 2012 sampai 2013, kata Nurul Gufron. Pihaknya membongkar kasus tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana LPDP KUMKM di Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus korupsi yang dirugikan negara senilai 116,8 miliar, KPK tangkap dan tetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni KD Direktur LPDB KUMKM 2010 sampai 2017, DK Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar, DW
Sekretaris 2 Koperasi Pancawati 5 Jabar dan Eskadir PTPN Jabar. Saat ini, keempatnya tengah ditahan dalam rangka penyidikan. Modus dari korupsi tersebut ialah menyelewengkan dana untuk pedagang kecil dalam rangka pembangunan mal. Di mana di tahun 2012, Direktur PTPN Jabar inisial SK menemui Direktur LPDP KUMKM inisial KD untuk menawarkan pembangunan Mall Bandung Timur Plaza yang belum selesai 100%. SK meminta KD membantu pembangunan mal tersebut dengan memfasilitasi menggunakan dana LPDB KUMKM. Kemudian KD menyetujui permintaan SK untuk mendanai pembangunan mal tersebut. Lalu KD meminta SK agar menemui DK sebagai Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar. Ormas tersebut dilibatkan dalam pengkondisikan pengajuan dana pinjaman. Ormas PKL Pancawati Jabar diminta untuk mengajukan pendanaan memakai program yang dimiliki LPDB KUMKM. Mereka meminta mengajukan peminjaman dana senilai 50 miliar rupiah ke LPDB untuk membeli kios Mall Bandung Plaza atas 1.000 pelaku UMKM. Namun data 1.000 pelaku UMKM yang dilampirkan untuk mengajukan dana LPDB diduga palsu atau fiktif. Agar penyaluran dana bergulir dan terrealisasi, KD membuat surat kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa ikuti manajemen risiko sebagai persyaratan pencairan dana. Korupsi tersebut berlangsung pada periode 2012 hingga 2013. Selama periode tersebut disalurkan pinjaman dana bergulir kepada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar 116,8 miliar dengan jangka waktu pengambilan 8 tahun. Uang senilai 116,8 miliar di auto debit melalui rekening Kopanti Jabar yang dikirim ke SK senilai 98,7 miliar rupiah. Dari pencairan dana fiktif ini diduga KD menerima aliran dana senilai 13,8 miliar rupiah. Selain itu, pengurus Kopanti Jabar DK dan DW juga diduga turut menikmati fasilitas mobil dan rumah di Kopanti Jabar. Poros Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, duet Anies AHY, kata lain hati-hati. Ini kelebihannya menurut pengamat. Ketua Umum Indonesia Milenial for Anies Baswedan, Umar Hegaro, mendukung penuh duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Pasalnya, pertemuan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Demokrat itu memperkuat prediksi kabar duet keduanya. Apalagi, Anies dan AHY juga bertemu politisi senior Yusuf Kala, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Umar Hegaro pun menyebut bahwa duet Anies AHY merupakan duet maut. Poin utama jualan duet Anies AHY, kata Umar, adalah keduanya berasal dari kalangan muda. Dikatakan lebih dari 60% memiliki generasi milenial yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Umar mengklaim Anies AHY merupakan satu-satunya pasangan yang menawarkan kebaruan, namun duet ini bakal terwujud jika 3 partai pengusung mendukungnya. Kader Demokrat daerah juga mengaku sedang dengan duet ini. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Dia mengakui bahwa kadernya di ibu kota ingin duet ini terwujud di Pilpres 2024. Akan tetapi, duet Anies AHY jelas wewenang DPP dan koalisi, makanya DPD Demokrat masih menunggu kepastian Ketum AHY memfinalkan poros Nasdem. Seperti diketahui, Anies dan AHY ketemu di sebuah kawinan seorang politisi di Jakarta akhir pekan lalu. Tak hanya berdua, mereka juga makan bareng Yusuf Kala, Surya Paloh, dan Syaiqo. Anies mengaku dalam pertemuan yang monumental ini membahas banyak hal. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, putra duet Anies AHY bisa saja terwujud. Kata Deddy, 3 partai poros gondang dia sudah cukup memenuhi syarat parliamentary threshold 20%. Ketiganya juga tampak solid, tergambar dalam pertemuan elit di berbagai kesempatan, termasuk saat kondangan kemarin, apalagi ada simbol JK dalam pertemuan itu.